Saat ini Bapak dan Ibu Gembala tidak berada bersama-sama dengan kita. Beliau lagi berada di Kucing, menjadi berkat memberitakan nama Bapak Yahweh. Pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Kita tetap konsentrasi Bapak Ibu, amin. Amin. Ya. Kita yang siap diberkati dengan firman, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Katakan, saya siap diberkati. Saya mau diberkati. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Oke, klik boleh dinyalakan PowerPoint-nya. Saya harus menyingkir ya supaya tidak dapat ya. Oke. Klik sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau memberikan satu pertanyaan dulu ya. Boleh bertanya? Boleh ya. Nah, di depan Bapak Ibu ada gambar hewan-hewan ya. Nah, saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu saudara-saudari, hewan atau binatang yang paling kuat itu apa? Oh, singa ya. Wah ya. Gajah. Wah, benar ya, singa, gajah itu kuat. Ini versi anak-anak ya. Kalau versi bapak-bapak, ibu-ibu apa ya? Hah? Semut. Semut. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, kecuali yang itu ya, yang operator. Operator dia boleh menjawab ya. Yang lain? Ya. Biasanya kita akan klik. Oh, nggak ada yang bilang ini ya. Wah. Dinosaurus ya. Oh, tapi Pak, itu kan sudah punah, udah tinggal nama ya. Memang itu hewan yang sangat kuat, sangat ganas ya. Versi Hollywood ya tentunya ya. Oh, itu yang dulu yang sudah punah, udah nggak ada ya. Sekarang hanya tinggal tulang belulang. Yang masih ada apa hewan terkuat? Klik. Oh, gajah, betul ya. Oh, gajah kuat, betul ya. Setuju Bapak Ibu yang gajah kuat? Ya, dengan begitu gampang ya, dengan belalainya bisa mengangkat batang pohon ya. Dengan belalainya juga dia bisa menyemburkan air. Benar, gajah binatang yang kuat. Next, apa lagi? Nah, singa ya. Makanya dinamakan raja hutan. Padahal tinggalnya bukan di hutan. Bapak Ibu, singa tinggalnya tidak di hutan ya, tapi di padang gurun ya. Kalau yang tinggal di hutan itu harimau. Tapi nggak tahu kenapa singa dinamakan raja hutan. Nah, benar ya Bapak Ibu ya, singa itu kan setahu saya ya, di padang belantara ya, di mana tuh, di Afrika ya. Bukan di hutan ya. Kalau yang di hutan itu harimau atau macan dan sebangsanya. Nah, biasanya orang berpikir, oh yang kuat itu seperti itu, singa dengan kekuatannya. Tapi Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengenalkan satu binatang yang ditasbihkan, dijuluki binatang paling kuat, bahkan paling tangguh. Nah, binatang apakah itu? Nah, klik. Nah, Bapak Ibu pernah ada yang melihat binatang ini nggak? Oh, nggak ada ya. Itu kayaknya hanya animasi ya. Ada yang pernah lihat di rumahnya mungkin? Di bawah kolong tempat tidur mungkin? Nggak ada ya? Atau di dapur ya? Nggak ada ya? Ada yang pernah berjumpa? Oh, nggak ada ya? Oke. Di mimpi berjumpa? Oh, enggak ya Pak. Oke. Bapak Ibu, ini hanya tampilan sosial media ya. Seperti yang kita ketahui, biasanya tampilan di sosial media itu tidak seperti aslinya ya. Sedikit dipermak ya supaya bagus ya. Yang wajahnya bergelombang rata ya. Ya, rambutnya acak-acakan. Jadi semuanya bagus. Nah, ini juga sama ya. Oh ya, ini siapa nama binatang ini? Kok belum ditampilkan namanya ya? Ini namanya apa? Tardigrada. Apa Bapak Ibu?
Tardigrada. Tardigrada, susah ngomongkan, tardigrada. Nah, ini binatang yang benar-benar real ya, bukan binatang dalam dongeng. Wujud aslinya klik. Ini wujud aslinya ya. Ini asli, Bapak Ibu ya, tanpa edit ya. Ini binatang mikroskopis ya, mikroskopis. Maksudnya binatang yang kecil sehingga dengan mata telanjang mustahil kita bisa melihat. Jadi harus pakai kaca pembesar aja mungkin nggak bisa, harus mikroskop. Kenapa dijuluki binatang atau hewan tertangguh di dunia? Ini masih ada sampai hari ini. Binatang ini bisa hidup di suhu 150 derajat Celcius. Wow. Air mendidih 100 derajat. Ini 150 derajat masih hidup Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Dinginnya sampai minus 272 derajat Celcius. Minus ya. Masih hidup binatang ini. Wow. Ditaruh di padang pasir, hidup. Taruh di benua paling dingin, masih hidup. Terus bisa bertahan tanpa makan. Kira-kira berapa lama ya? 1 hari pasti bisa ya. 1 minggu pasti bisa. 1 bulan? Oh bisa. 1 tahun? Bisa. Sampai? Oh, yang teliti udah meninggal kali ya. Pernah diteliti sampai 30 tahun. 30 tahun Bapak ya? Nggak bercanda ya? Ada yang mungkin umurnya belum sampai 30 tahun. Nggak dikasih makan 30 tahun, masih hidup. Walaupun ketika dia aktif ya, dia kena air aktif, hanya gerak-gerak sebentar kemudian mati ya. Tapi paling tidak bisa 30 tahun loh. Waduh. Dan ini binatang yang satu-satunya yang selamat dalam percobaan dibawa ke luar angkasa. Tahun 2007 pesawat Photon kalau tidak salah ya. Semua binatang-binatang dibawa ya, tentu binatang-binatang yang kecil ya. Dibawa ke ruang angkasa, dipaparkan sinar kosmik selama 10 hari. Semuanya tinggal lama, meninggal. Hanya satu ini yang hidup, bisa dibawa pulang ke bumi. Wow. Ini hewan yang bisa menerima paparan sinar ultraviolet radiasi hingga 1000 kali lipat atau 10 kali lipat daripada yang bisa manusia terima. Wow, hebat sekali. Jadi kalau nanti umpama kiamat, wah, kiamat versi Hollywood ya, maksudnya ada meteor mungkin ya, menghantam bumi, wah, ledak semuanya. Ya, manusia mati semuanya. Ya, mau binatang semua mati, mau kuman, virus, bakteri mati. Ini yang paling terakhir mati. Hebat. Kecil binatang ini, hanya 0, sekian milimeter. Wow, hebat ya. Ini binatang yang sampai para ilmuwan itu heran ya, gimana cara mematikan binatang ini. Haleluya. Jadi ini binatang yang hewan yang tertangguh di dunia. Kecil, mungil, nggak kita pandang, tapi bisa ada sehebat itu. Oke. Untuk apa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Kita lihat firman Tuhan di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kita kembali ke firman Tuhan, kita tinggalkan dulu tardigrada sebentar ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam segala hal kami ditindas tetapi tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan tetapi tidak hancur. Bapak Ibu, ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menulis kesaksian. Kalau kita baca, Rasul Paulus menulis dalam segala hal kami ditindas. Konteksnya dalam hal ini dalam pemberitaan
Injil. Seperti kita ketahui pada zaman Kisah Rasul, kekristenan mendapatkan ancaman, mendapatkan penganiayaan. Jadi orang yang dikala itu kalau berani menyatakan imannya, resikonya bisa kehilangan nyawa. Dan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil menulis, memberi kesaksian, dalam segala hal kami ditindas. Ditindas ini kalau bahasa aslinya itu sama artinya dengan buah anggur yang ditekan supaya keluar air anggur. Jadi benar-benar digencet, ditekan. Tapi anehnya tidak terjepit. Harusnya kalau ditindas, dijepit, dia terjepit kan? Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak terjepit. Wah, aneh ya. Kami habis akal. Habis akal di sini berarti udah nggak tahu mau ngapain lagi, udah bingung, udah jalan buntu, terjadi penolakan. Injil sepertinya sulit diberitakan. Tapi tidak putus asa. Ini anehnya. Mestinya kalau nggak punya harapan lagi, udah nggak tahu mau ngapain lagi nih. Ini kayaknya jalan sudah buntu ya. Depan tembok, belakang tembok, kanan kiri tembok, atas bawah juga tembok misalnya. Harusnya ya putus asa, putus harapan. Tetapi Rasul Paulus menulis ya, tidak putus asa. Mari kita lanjutkan lagi. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Harusnya kalau dianiaya, ya pasti merasa kehilangan. Aku teraniaya, aku sendirian. Aku menderita. Siapakah yang peduli akan hidupku? Wah, mungkin kayak gitu ya. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak sendirian. Dan lagi, kami dihempaskan tapi tidak hancur. Nah, kata dihempaskan di sini Bapak Ibu, saudara-saudari, itu bukan hanya dihempaskan gitu ya. Tapi bahasa aslinya itu dibanting dengan maksud menghancurkan, supaya remuk, supaya tidak bangkit lagi. Tapi anehnya Rasul Paulus menulis apa? Tidak hancur. Nah Bapak Ibu, sesuatu yang bertolak belakang. Agak mirip-mirip dengan tardigrada ya. Udah dipanaskan sampai suhu 150 derajat tidak mati. Dibekukan sampai sekian derajat tidak mati-mati. Dibawa keluar angkasa tidak mati juga. Ya. Diapa-apain tidak mati. Tidak kasih makan juga tidak mati. Wah, luar biasa. Nah, ada rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya ada di ayat sebelumnya, 2 Korintus 4 ayat 7. Nah, ini rahasianya. Tetapi kami mempunyai harta ini di dalam bejana tanah liat. Perhatikan, sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim, dari Bapa, dan bukan dari kami. Nah, ini kuncinya. Jadi kekuatan yang dahsyat yang ketika dihempaskan tidak hancur, dijepit tidak terjepit, ditindas tidak sendirian. Semuanya kuncinya adalah apa? Ada kekuatan dahsyat yang berasal dari Elohim. Kekuatan dahsyat, bahasa aslinya dahsyat ini bukan hanya sekedar dahsyat biasa, tetapi memakai kata hiperbola. Hiperbola itu artinya sesuatu yang melampaui daripada standarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Bapak Yahweh dan mengasihi juga Bapak Yahweh. Nah, maksud firman Tuhan ini disampaikan supaya Bapak Ibu mengerti bahwa di dalam diri saudara, tubuh kita memang terbatas Bapak Ibu ya. Tubuh jasmani kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Tetapi saya mau kasih tahu sesuai firman Tuhan. Di dalam diri saudara, di dalam bejana tanah liat ini ada kekuatan yang dahsyat.
Bapak Ibu boleh katakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang dahsyat. Dalam diri saya ada kekuatan dahsyat. Ada kekuatan dahsyat. Amin. Amin. Sadari itu Bapak Ibu. Klik. Ada satu kata Bapak Ibu yang saya mau gambarkan sama dengan untuk menggambarkan si tardigrada. Satu kata namanya resiliensi. Ini mungkin kata yang Bapak Ibu jarang dengar ya. Resiliensi. Apa resiliensi itu? Klik. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam keadaan sulit. Saya ulangi, resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam keadaan sulit. Nah, ini yang dialami oleh tardigrada. Apa yang terjadi ketika tardigrada mengalami situasi ekstrim, keadaan yang nggak baik, nggak punya makan, suhu yang begitu ekstrim, paparan sinar kosmik. Klik. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kira diperbesar lagi. Jangan terlalu cepat kliknya, pelan-pelan. Ya, sabar ya. Nah, yang atas ini tardigrada. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini lagi kondisi lagi baik ya. Tardigrada ini hidupnya itu habitat aslinya. Atau kalau Bapak Ibu penasaran, saya mau nangkap tardigrada bisa nggak? Oh bisa. Di tempat yang banyak lumutnya katanya ya. Mungkin di parit-parit sana ada kali ya. Ya. Kita bisa tangkap ya. Ini kalau diperbesar kira-kira begitu. Ada 8 kaki. Dijuluki beruang air juga ya. Tardigrada ini artinya kalau bahasa Latin itu artinya berjalan lambat. Jadi lambat gerakannya. Ya. Nah, ketika tardigrada dalam kondisi baik-baik, sehat-sehat, kondisi baik semua, bentuknya kayak gini ya, gemuk, segar, kekar ya. Tapi kalau menghadapi situasi ekstrim, kekurangan makanan, nggak ada air, apa yang terjadi? Tardigrada beradaptasi, klik, menciutkan dirinya, ya kayak mungkin apa ya, kayak saudara pernah melihat ulat yang begitu dipegang langsung dia memutar gitu ya? Apa namanya ulat itu ya? Kaki 1000. Ulat kaki 1000. Ada yang pernah hitung kakinya 1000 nggak? Nggak ada. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika tardigrada ini menghadapi situasi ekstrim, dia menciutkan dirinya, berkecil gitu kan, memperlambat metabolisme tubuhnya. Nah, ini disebut dengan istilah estivasi. Saudara mungkin pernah mendengar kata hibernasi ya. Hibernasi biasanya dilakukan oleh hewan-hewan sebelum memasuki musim dingin. Hewan itu makan banyak-banyak. Yang paling terkenal hibernasi itu beruang ya. Ada juga di sini Bapak Ibu yang suka hibernasi, mungkin ya sekali makan banyak-banyak dulu. Makan banyak-banyak kan. Nah, ini buat porsi 1 minggu lah. Udah itu saudara nggak makan lagi 1 minggu ya. Nggak ada ya, kecuali terpaksa ya. Nah, hibernasi itu seperti itu. Kalau estivasi itu kebalikannya. Kalau mirip, kalau hibernasi itu dilakukan di cuaca dingin biasanya. Kalau estivasi ini kebalikannya. Itu diadakan di cuaca yang ekstrim, panas, nggak ada air. Maka tardigrada ini menciutkan dirinya. Dia beradaptasi sehingga bisa tetap hidup dan survive. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Bapak Yahweh, klik kembali. Nah, kita lihat di 2 Korintus 4:7. Tetapi kita mempunyai harta ini. Perhatikan, harta ini apa? Di dalam bejana tanah lihat ini. Sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Harta ini, kalau Bapak Ibu membaca nanti sebelum ayat 7, berarti di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ke 6, itu berbicara tentang Injil, itu berbicara tentang Yeshua HaMashiach. Jadi harta yang dimaksud ini adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Karena kita punya Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin.
Bapak Ibu punya harta yang tak ternilai, Amin. yaitu Yesus Kristus. Itu ada dalam diri saudara dan saya. Dan itu memberikan kita kekuatan yang dahsyat, Amin. yang mungkin kita nggak sadar, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami masalah, sebentar, saya mau kita meredefinisi kembali apa sih sebenarnya yang disebut masalah ya. Biasanya orang suka ngomong, wah saya banyak masalah. Ada lagunya, hidup ini memang banyak masalah ya, masalah sana, masalah sini ya. Sebenarnya masalah itu apa sih? Kok sikit-sikit orang bilang masalah? Oke, kita lihat sebentar ya. Klik. Masalah. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu, yang disebut masalah itu apa ya? Ya masalah Pak. Bapak tanya saya lagi masalah. Apa sih masalah itu? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan disebut masalah? Iya, bisa jadi ya. Ya masalah adalah sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Atau itu juga, masalah itu juga sesuatu yang urgent, mendesak untuk diselesaikan. Oke, definisi yang pertama dulu. Sesuatu yang terjadi tidak sesuai yang kita kehendaki, itu menjadi masalah. Kita sebut masalah untuk kita. Masalah itu subjektif Bapak Ibu. Bagi saya masalah, mungkin bagi Anda tidak masalah. Bagi Bapak Ibu masalah, bagi saya tidak masalah. Bahkan masalah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Masa sih? Contoh misalnya ya. Mohon maaf saya pakai contoh Pastor Alyong ya. Misalnya Bapak Ibu ya, mobilnya mengalami kerusakan. Ya, masalah nggak? Masalah. Adakah yang rencana mobil saya mau saya rusakin gitu? Nggak ada ya. Tiba-tiba rusak. Bagi Bapak Ibu itu masalah. Ya, keluar biaya. Mohon maaf Pak Yong ya. Bagi bengkel itu berkat. Haleluya. Tapi jangan salah Bapak Ibu ya. Tentunya Pastor Alyong tidak pernah berdoa biar mobil-mobil itu cepat-cepat rusak, tidak ya. Tidak demikian ya. Amin ya. Ya. Atau jangan bengkel lah. Mohon maaf ini ada Pak dokter, Bu dokter ya. Biar berimbang ya. Siapa di sini yang mau sakit? Nggak ada ya. Nggak mau kami menjaga lah. Bagus saya banting tulang, kaki jadi tangan jadi kaki. Nggak masalah panas-panas. Yang penting jangan sakit deh. Seenak-enaknya sakit di rumah sakit bintang 5, bintang 7 pun juga nggak enak ya. Benar ya? Setuju? Atau di sini, Pak, saya nggak setuju Pak. Saya mendingan saya sakit Pak. Tidur enak di rumah sakit bintang 7 ya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Ya, kembali kita lihat. Dokter kan tidak berharap orang sakit ya. Amin ya. Ya. Tapi bagi kita yang sakit masalah. Tapi bagi rumah sakit, ya mohon maaf sekali lagi ya. Ya, tentu rumah sakit tidak berharap orang sakit ya. Itu jadi berkat. Ya. Jadi Bapak Ibu, masalah itu relatif, sangat subjektif. Apa yang menjadi masalah bagi kita belum tentu menjadi masalah bagi orang lain. Tadi Pastor Alyong ada cerita ya, mau kesini mobilnya banyak kempes ya. Saya pernah mengalami ban mobil kempes satu hari itu 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Aneh nggak? Dan ban yang bocor itu ban belakang sebelah kiri. Wah. Aneh nggak ya? Kok kebetulan sekali ya? Saya juga heran Bapak Ibu ya. Pagi saya lihat mobil, bannya kempes ya. Ban kempes karena saya ada ban cadangan, oke.
ban cadangannya saya turunkan, saya ganti ban itu. Oke, aman ya? Saya bawa. Siangnya saya masih ingat di daerah Pal 9 itu, saya tengah melaju, ada motor keluar dari sebelah kiri saya. Dia mau belok. Dia beloknya agak keluar sehingga menabrak mobil saya. Pas lagi ya, nabraknya di ban. Pas juga motornya itu injakan kakinya. Injakan kaki biasanya kan ada besinya. Memang besi ya. Ada karetnya. Ini karetnya nggak ada. Jadi tinggal besi doang. Besi itu yang nancep ke ban mobil. Dam! Alhasil kempes, langsung berhenti ya. Kabar buruknya, ban serepnya kan baru dipasang ya, baru kempes tadi pagi. Ini bannya sudah robek. Haleluya, puji Tuhan. Nggak ada ban pengganti. Haleluya. Jadi bagaimana? Ya, saya percaya Bapak Yahweh memberikan kekuatannya. Itu orang yang nabrak saya tidak marahi. Dia juga ada pucat kan, harus ganti ban kan. Dia pekerja biasa. Saya bilang jangan khawatir. Kamu tugasmu sekarang ya bantu bawa ban serep yang bocor tadi pagi itu. Kita cari penambal terdekat. Oke, dia bawa. Jadi dia bonceng saya pegang ban di belakang. Cari di daerah Pal 3 dapat bengkelnya, ditambal, pasang kembali. Hasil mobil bisa dipakai. Dan saya tidak menuntut ganti rugi ya. Murah hati, haleluya. Saya juga takut murah hati juga ya, enggak apalah kan, tidak kasihan juga dia kan. Pulang ke rumah, terus malamnya ada acara gereja, mau berangkat lagi. Ban itu kempes lagi, saudara, bocor lagi, haleluya. Ini udah nggak ada ban lain kan? Mau tak mau tambal sendiri Bapak Ibu ya. Jadi kami sekeluarga keroyokan lah, bannya dilepas ya, dipompa ya. Pompa pakai pompa manual, Bapak Ibu. Jadi gantian saya, masih ada Eva, Yosua nggak tahu ada bantu nggak ya. Kami pompa berapa kali ganti pompa. Bayangkan Bapak Ibu pompa bon mobil pakai pompa motor itu berapa lama kan? Dipompa, akhirnya bisa ditambal, ditusuk ditambal. Haleluya, akhirnya masalah selesai. Haleluya. Itu aneh ya Bapak Ibu ya, bisa ban yang sama, hari yang sama, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Haleluya. Saya sampai sekarang belum mengerti kenapa terjadi. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhannya kita tidak komplain ya. Dan itu anugerah dari Tuhan, bukan kekuatan saya ya. Tetap bersuka cita ya. Haleluya. Nah, kembali lagi, masalah itu subjektif Bapak Ibu ya. Apa yang menjadi masalah kita belum tentu masalah bagi orang lain. Ada juga masalah yang memang kesalahan kita, ada juga masalah yang disebabkan kesalahan orang lain. Tapi Bapak Ibu, kabar baiknya di dalam Yeshua HaMashiach, di mata Bapak Yahweh itu tidak ada masalah. Bagi Bapak Yahweh no problem. Kata Pak Gembala, orang Kucing bilang apa? No problem. Oh, no problem gitu ya. Tidak ada masalah. Karena apa? Semua yang terjadi di dunia ini yang kita alami, tidak ada satupun yang luput daripada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagi kita mungkin masalah, bagi Bapak Yahweh tidak masalah. Bangsa Israel ketika melihat laut terberam, nggak bisa lewat, masalah. Belakang sudah mau dikejar tentara Mesir. Bapak Yahweh bisa membelah laut terberam, laut merah, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi. Jadi Bapak Ibu, percayalah, kalaupun saat ini sepertinya kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, ya, percayalah bahwa Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kembali lagi Bapak Ibu ya. Klik. Kita lihat lagi sekali lagi ke Tardigrada ya. Nah, ini saya perbesar lagi Bapak Ibu ya.
Jadi khotbahnya pagi ini bukan tentang tardigrada Bapak Ibu ya, tetapi tentang pesan firman Tuhan adalah tentang resiliensi ini. Resiliensi ini kalau diterjemahkan satu kata Bapak Ibu ke bahasa Indonesia, ini serapan dari bahasa asing, adalah tangguh. Tangguh. Apa Bapak Ibu? Tangguh. Tangguh. Ketangguhan ini tidak semata berbicara tentang kekuatan, tapi ketangguhan berbicara tentang ketahanan. Bapak Ibu, Biarkan dia. tolong jangan teralih. Ya. Haleluya. Ya. Mereka tidak memperebutkan tardigrada ya. Hanya permen saja ya. Ya. Tardigradanya tidak di situ Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih, pesan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, belajar dari tardigrada. Karena Alkitab juga banyak mengajarkan kita untuk belajar pada binatang, pada hewan ya. Hai pemalas, pergi pada semut, lihatlah kelakuannya, jadilah bijak. Nah, pada pagi hari ini saudara ya, saudara kita belajar tentang tardigrada. Satu kata, resiliensi, yaitu tangguh. Dan di dalam diri saudara ada harta yang tak ternilai, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Bapa Yahweh sanggup membuat tardigrada begitu kecil, mungil, tapi tangguh sedemikian rupa, masakah Bapa Yahweh juga tidak bisa membuat saudara untuk tetap tangguh, kuat, Amin. menghadapi segala tantangan, segala rintangan, segala tanda kutip masalah. Amin Bapak Ibu. Yes. Mari kita lihat lagi firman Tuhan ya tadi. Mari kita boleh bagi ini bersama-sama. Kita boleh membacakan ayat ini, sehingga ayat ini, firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Kita baca dengan pelan. 3, 2, 1. Tetapi kami mempunyai harta ini di dalam bejana tanah liat, sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak hancur. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kedepannya dunia tidak akan bertambah lebih baik. Dunia memang di bawah kuasa si jahat, pasti akan semakin buruk. Tetapi kabar baiknya, saudara dan saya di dalam Yeshua HaMashiach, di dalam perkenanan Bapa Yahweh, kita punya jaminan, Amin. kita punya kekuatan dahsyat karena Yesus tinggal dalam diri saudara dan saya, sehingga kita punya kekuatan, kita bisa tangguh untuk menghadapi segala apapun yang tetap terjadi. Amin. Tangguh, kita bisa melewati semua ini dan tetap menjadi berkat. Amin. Amin.